Persaingan transfer Liga Indonesia makin memanas. Persib dan Persija saling sikut demi target incaran. Halo Sobat Bola sekalian, saat ini memang klub Indonesia lagi disibukkan dengan banyaknya persiapan. Salah satu persiapan yang pastinya dilakukan oleh setiap klub dan paling menarik buat kita ikuti perkembangannya adalah aktivitas transfer pemain. Nah, walaupun sekarang situasinya belum ada banyak klub yang ngumumin pemain barunya, tapi sejatinya mereka tentu udah melakukan pergerakan buat transfer ini. Ada yang baru ngincer pemain, ngasih tawaran, sampai ada juga yang lagi proses negosiasi. Nah, tapi uniknya, situasi transfer yang saat ini terjadi ternyata cukup panas. Pasalnya ada dua klub yang seringkali punya target pemain yang sama, yang pada akhirnya dua klub ini harus bersaing, harus saling sikut supaya bisa dapat pemain yang diinginkan. Dua klub tersebut adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ini jadi situasi yang sangat unik karena untuk saat ini mereka berdua adalah rival yang sangat panas dan rivalitas ini ternyata bukan cuma terjadi di dalam lapangan, bukan cuma terjadi di antara dua kelompok supporter, tapi juga sampai terjadi di bursa transfer. Maka tentunya situasi ini memunculkan tanda tanya besar untuk kita semua. Sebenarnya kenapa kok Persib dan Persija seringkali punya target pemain yang sama? Apakah mereka udah janjian atau memang ada niat terselubung dari salah satunya? Pokoknya itu semua bakal kita kupas tuntas di sini karena ini topik yang menarik. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidri Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Emangnya siapa sih bang pemain yang jadi incaran Persib dan Persija? Emangnya ada ya? Tentunya ada, dan jumlahnya bisa dibilang cukup banyak. Yang paling jelas tentunya ada Mariano Peralta, kemudian ada pemain asing asal Inggris Tom Alderweireld, Joy Pelupessy, Oler Meni, bahkan sebelum-sebelumnya pernah ada Cyrus Margono hingga Tom Haye. Itu baru kabar yang mencuat ke permukaan, belum lagi kalau mungkin ada pemain yang memang rumornya gak sampai ke kita. Pasti ada. Artinya ada banyak pemain yang sama-sama diincar, baik itu oleh Persib Bandung maupun Persija Jakarta. Dan jumlahnya nggak cuma satu atau dua, tapi ada banyak. Maka situasi ini jelas jadi sebuah fenomena yang sangat menarik. Karena dari banyaknya pemain yang tersedia, apalagi pemain asing, tapi kenapa mereka harus mengincar pemain yang sama? Nah, kita bedah satu persatu alasannya. Mulai dari yang pertama, yaitu scouting convergence. Ini jadi alasan yang paling logis dan paling masuk akal. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah Persib dan Persija saat ini kan merupakan dua klub dengan ambisi yang sama, yaitu juara. Apalagi di musim depan, kita semua udah tahu Persib tentunya punya standar yang tinggi. Mereka gak bakal ngasih kesempatan buat klub lain mematahkan dominasinya. Apalagi dengan histori mereka yang udah juara 3 kali berturut-turut. Sebenarnya gelar juara Super League bisa dibilang udah jadi rutinitas yang seharusnya mereka dapatkan. Ambisi sekarang mereka tentunya bukan lagi tentang juara Super League, tapi udah ada di level Asia. Artinya ketika level Asia yang mereka kejar, maka harusnya gelar juara Super League udah otomatis bisa mereka dapatkan. Kemudian Persija juga kita tahu mereka punya ambisi yang sangat besar buat di musim depan jadi juara. Mereka sekarang udah ngedatengin pelatih berkualitas Shin Tae-yong. Mereka juga menyiapkan budget transfer yang sangat besar. Maka dengan semua persiapan itu, jelas target mereka musim depan gak ada kata lain selain juara. Nah, kesamaan target serta ambisi tersebut menjadi alasan untuk mereka mencari kualitas pemain yang sama, yaitu pemain yang benar-benar ada di level tinggi. Baik itu dari segi pengalaman, mental, statistik, hingga kualitas. Maka walaupun pasar transfer bisa dibilang cukup luas, tapi karena di antara Persib dan Persija ada banyak kesamaan, maka secara gak langsung itu bikin spesifikasi pemain yang diincar tentunya jadi lebih sempit. Apalagi kalau misalnya mereka nyari pemain di pasar yang terdekat, yaitu di Liga Indonesia. Udah pasti mereka bakal rebutan pemain-pemain yang sama. Itu alasan yang memang paling masuk akal dan paling aman. Sekarang kita beralih ke alasan yang lebih kontroversi. Tapi walaupun kontroversi, alasan ini justru punya kemungkinan yang sangat besar bahwa alasan ini memang benar terjadi. Jadi kita semua udah tahu dong bahwa Persib dan Persija merupakan dua klub Indonesia yang saat ini punya rivalitas paling tinggi. Mau kalian beralasan dengan apapun, mau menyangkal bahwa mereka bukan rival, mau bilang kalau Persib atau Persija rivalnya PSMS Medan lah, apalah. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa Persib dan Persija merupakan rival yang paling panas di sepak bola Indonesia, bahkan Asia untuk saat ini.
Nah, faktor rivalitas itulah yang bikin mereka berdua pada akhirnya punya persaingan yang cukup ketat dalam segala aspek. Apalagi sekarang ngelihat Persib bisa sangat mendominasi dalam 3 musim terakhir. Mereka selalu jadi juara, selalu konvoy, bahkan di laga antara keduanya pun Persib gak pernah kalah. Dan puncaknya di musim ini, laga home maupun away semuanya dimenangkan oleh Persib Bandung. Maka situasi tersebut jelas bikin Persija sebagai rival ngerasa panas, ngerasa kegerahan. Lagi-lagi mau disangkal kayak gimana pun, kalau yang namanya perasaan pasti gak bisa bohong. Alhasil situasi panas ini yang memang bikin Persija jadi semakin terpacu buat menyaingi Persib Bandung, termasuk dalam hal transfer pemain. Nah, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, bisa jadi Persija pengen masuk ke radar transfer yang lagi Persib lakukan dengan tujuan untuk melemahkan atau menghancurkan strategi transfer yang dilakukan oleh Persib. Mereka gak mau transfer Persib adem ayem berjalan dengan lancar. Mereka pengen ngerebut pemain yang diincar Persib supaya Persib gak bisa mendapatkan pemain yang diinginkannya. Sehingga mau gak mau Persib harus nyari opsi pemain lain yang strategi tersebut bisa aja menguras tenaga yang udah Persib keluarkan, pikiran, bahkan yang paling pentingnya adalah waktu. Sehingga dengan begitu transfer yang Persib lakukan ada potensi buat gak maksimal. Dan buat Persija, misal yang mereka bertindak sebagai pihak yang rebut pemain incaran, otomatis mereka bisa memperkuat skuadnya dengan pemain yang sebelumnya udah dianalisis oleh sang rival, yang situasi ini juga bisa memicu keunggulan dari segi psikologis. Bahwa seolah ini loh Persija, mereka adalah klub yang bisa ngalahin daya tawar dari sang rival. Kemudian yang kedua, bisa juga Persib ataupun Persija masuk dalam perburuan pemain ini dengan niat yang sama untuk melemahkan sang rival, tapi aspek yang dilemahkannya beda. Yaitu bisa jadi yang dilemahkannya itu justru aspek finansial. Karena ketika ada dua tim yang punya niat sama, otomatis kedua tim ini harus bersaing kompetitif dong dari segi penawaran. Siapa yang penawarannya paling baik, siapa yang nilai tawarannya lebih gede, maka itulah yang berpotensi besar buat mendapatkan pemain yang diincar. Nah, sekilas, memang klub yang berhasil memberikan penawaran tinggi itu jadi klub yang berhasil menang. Tapi secara gak sadar, sebenarnya itu merupakan bagian dari cara klub rival untuk menguras finansial lawan. Supaya mereka bisa beli pemain tertentu dengan harga yang sebenarnya gak masuk akal atau jauh di angka yang seharusnya. Padahal idealnya buat mendapatkan jasa pemain tersebut, gak seharusnya mereka ngeluarin uang yang sebanyak itu. Nah, dua situasi itu sebenarnya udah terlihat dengan sangat nyata dalam transfer Mariano Peralta. Udah jadi rahasia umum bahwa sebelumnya Persija dan Persib memang jadi klub yang sama-sama mengincar Peralta. Tapi pada akhirnya justru Persija lah yang kabarnya berhasil memenangkan perburuan transfer Peralta. Nah, kalau kita merujuk ke skema yang pertama, misal Persib yang lebih dulu ngincar Peralta, terus Persija yang masuk buat ngerebut Peralta dari incaran Persib. Maka situasi tersebut memang jadi salah satu cara untuk Persija mengacaukan transfer yang dilakukan oleh Persib. Sehingga Persib gagal mendapatkan pemain incarannya, dan bisa dibilang Persib juga cukup terkuras dari segi tenaga, pikiran, dan waktu karena gagal mendapatkan Peralta. Sehingga di sini seolah Persija yang justru diuntungkan. Tapi, kalau kita hubungkan dengan skema yang kedua, kegagalan Persib mendapatkan Peralta justru bisa berbuah keuntungan buat Persib dan kerugian buat Persija. Artinya di sini Persib yang berhasil melemahkan Persija khususnya dari segi finansial. Karena pada dasarnya nilai transfer Peralta dikabarkan ada di angka yang sangat tinggi. Bahkan menurut sebagian pihak bahwa harga yang diminta oleh Peralta itu gak wajar buat ukuran pemain sekelas Peralta. Nah, harga mahal tersebut selain dikarenakan kualitas Peralta musim kemarin yang terpilih sebagai MVP, tapi bisa juga dikarenakan nego dari Persib dan Persija. Sehingga pihak dari Peralta berani buat minta harga yang tinggi. Dan ketika nominalnya dirasa gak masuk akal, Persib justru lebih milih mundur. Sedangkan Persija dengan kemampuan finansialnya yang sekarang lagi jor-joran banget, buat transfer pemain itu digas aja. Nah, situasi itulah yang bikin Persija justru dirugikan karena finansialnya terkuras banyak lantaran harus mengeluarkan dana yang gak masuk akal buat Mariano Peralta. Sedangkan Persib ternyata lebih milih buat nyari pemain lain yang lebih worth it, yaitu sekarang mereka bisa dapat Luka Menalo dengan harga yang mungkin kurang lebih sama atau justru ada di bawah Peralta, tapi mereka bisa mendapatkan pemain dengan pengalaman serta kualitas yang baik. Makanya situasi persaingan transfer yang terjadi di antara Persib dan Persija sekarang sebenarnya bagaikan pedang bermata dua. Karena dampak yang terjadi dari persaingan ini bisa dibilang cukup bahaya. Pertama, yaitu inflasi harga. Artinya perang harga di antara dua klub ini justru bikin harga pemain jadi gak masuk akal. Yang itu berpotensi besar jadi kerugian karena klub harus bayar lebih.
Selain inflasi, bisa juga panic buying. Artinya bisa jadi mereka lebih mengedepankan gengsi atau dengan tujuan melemahkan rival daripada memenuhi kebutuhan timnya sendiri. Maka di situasi ini, memang mereka harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan transfer. Jangan sampai keputusan transfer ini cuma diambil berdasarkan ego, apalagi gengsi rivalitas, karena bukannya bisa menguntungkan, tapi justru yang ada malah bisa merugikan. Baik dari segi harga yang melambung tinggi, ataupun kualitas pemain yang ternyata gak sesuai sama harapan. Jadi itu penjelasannya, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang pendapat kalian gimana terkait situasi transfer yang panas ini? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!